Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rahma Pertiwi. Saya adalah mahasiswi semester 6 di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, sekarang Anissa akan berbagi tips-tips belajar di rumah aja bagaimana. Karena dengan adanya COVID-19 ini semuanya terpengaruhi seperti perusahaan, pegawainya, mahasiswa, siswa, sekolah, dan lain-lainnya, semua kalangan terpengaruhi oleh adanya COVID-19 ini. Oke, tips yang pertama yaitu buatlah tempatnya menjadi nyaman, tenang, yang menurut Anda itu untuk nyaman gitu untuk belajar. Selain itu juga mempersiapkan alat-alat dan bahan seperti pulpen, pensil, laptop, kertas, dan lain-lain sehingga kita tidak banyak bergerak lagi untuk mencari alat-alat tersebut. Oke, yang kedua, pilih waktu yang ideal saat belajar. Nah, kenapa pilih waktu yang ideal saat belajar itu diperlukan? Karena untuk menghindari kitanya kelelahan dalam fisiknya atau psikologisnya atau mentalnya gitu. Nah, lakukan kegiatan yang seolah-olah itu benar saat kalian bekerja atau kuliah. Misalnya kalian kuliah jam 8, kita mempersiapkan jam 8 gitu. Nah, ketika kalian misalnya bekerja memulainya dari jam 7 atau misalnya dari jam 10, nah lakukanlah ketika jam tersebut. Yang ketiga, terhubung dengan teman sekelas, belajar dengan jarak jauh. Nah, karena kita hanya di rumah aja, bukan berarti kita juga tidak bisa belajar bersama teman-teman. Kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams, G Suite, Web, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah olahraga teratur dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, kenapa itu? Karena kita di saat COVID-19 ini tuh membutuhkan imun yang kuat sehingga kita tidak gampang terkena penyakit, virusnya pun tidak mempan gitu masuk ke diri kita. Kita juga harus memperhatikan tentang kesehatan kita, olahraga dan pola hidup sehat seperti pola makan juga yang harus sehat gitu. Jadi itu diperlukan untuk pada saat COVID-19 ini untuk tidak masuknya COVID atau virus itu ke dalam tubuh kita. Oke, yang selanjutnya yang kelima itu istirahat yang teratur. Kenapa istirahat teratur itu penting? Juga ini istirahat teratur itu mempengaruhi juga kesehatan tubuh kita gitu. Ketika kita kelelahan, imun kita menurun, kita mudah terkena penyakit atau virus yang lainnya gitu. Nah, yang keenam itu menjaga kesehatan mental. Nah, ini juga sangat penting ketika kita di rumah aja. Mungkin banyak orang-orang yang misalnya seringnya keluar rumah gitu, main untuk refreshing diri. Sekarang dituntut hanya untuk di rumah aja gitu. Nah, bagaimana untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tidak mudah stres, cemas karena akibat banyaknya berita-berita yang hoax lah atau berita-berita yang membuat kita itu cemas gitu. Nah, yang pertama, berhati-hatilah baca berita yang kamu baca. Nah, pastikan bahwa berita itu memang benar-benar dari informasi dari pemerintah yang resmi gitu. Jangan misalnya ada berita sedikit kita terpengaruhi sehingga kita stres, kita cemas, takut terkena COVID-19 lah atau gimana. Jadi pastikan baca berita itu dari yang kita sudah memang dari resmi gitu, dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah pilihlah sumber yang kredibel. Nah, misalnya dari WHO atau dari coronavirus.apps atau www.covid19.go.id gitu. Nah, itu sudah memang resmi dari pemerintahnya. Yang selanjutnya, abaikan tren di Twitter. Banyak banget dari mulai kita work from home atau school from home gitu, belajar di rumah aja, udah banyak banget tren Twitter itu yang banyak banget gitu yang mempengaruhi tentang kesehatan mental kita atau mempengaruhi kecemasan kita banyaknya. Nah, kita harus menghindari tentang tren itu. Kalau misalnya
diri kita ternyata kuat atau melihatnya boleh, tapi tidak boleh berpikiran terlalu berlebihan gitu tentang tren tersebut. Yang selanjutnya, hindari kelelahan mental. Nah, kelelahan, ketakutan, kegelisahan yang mempengaruhi kesehatan mental itu dan kekebalan fisik itu, jadi hindarilah kelelahan mental itu, karena jika kelelahan mental akan berpengaruh juga terhadap kelelahan fisik gitu. Jadi kesehatan mental juga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Selanjutnya, kendalikan kecemasan dan kepanikanmu. Nah, ini juga penting ya. Tentu saja kecemasan itu pasti ada ya ketika corona ini atau COVID-19 ini. Banyaknya kita takut lah, atau adanya psikosomatis itu ketika misalnya kita dengan keluar rumah dengan emang kepentingan mendesak, terus tiba-tiba misalnya masuk rumah batuk sekali, kan itu adalah sikap psikosomatis itu tersendiri gitu. Jadi kita merasa aduh takut banget. Nah, itu kita harus hindari, atau bukan hindari, harus bisa kendalikan kecemasan dan kepanikannya gitu. Nah, misalnya yang cara-cara yang sederhananya nih, itu yaitu pengakuan. Keadaannya kegelisahan adalah bentuk pelarian dari perasaan yang kamu simpan di dalam alam sadar. Jadi pengakuan itu harus diakui bahwa gelisah itu memang ada, itu adalah pelarian dari perasaan kita gitu, perasaan dari bawah sadar kita. Nah, yang kedua itu ada bernapas. Bernapas dengan tepat membantumu mengeluarkan perasaan negatif dari napas. Jadi praktik pernapasan itu penting. Jadi misalnya kita mengatur pernapasan kita, sekali-kali mengatur pernapasan kita itu adalah salah satu cara untuk mengeluarkan perasaan negatif dalam diri kita. Yang selanjutnya itu analisis segala berita yang kamu baca. Kamu temukan bahwa banyak perasaan itu yang lahir itu karena ide-ide yang salah gitu, dari sumber yang salah. Jadi kecemasan yang analisis dari berita yang kita lihat itu atau yang kita baca itu tuh benar atau tidak gitu. Nah, karena itu juga akan mempengaruhi terhadap pola pikir kita juga gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya, tinggalkan perasaan negatif, itu akan berlalu, kamu harus merespon segala hal. Jadi kita tinggalkan rasa-rasa negatif, kita harus berpositif thinking terhadap apapun, bahwa ternyata banyak hikmah di balik COVID-19 ini gitu. Jadi kita terus memberikan afirmasi terhadap diri kita bahwa kita itu akan sehat dan semuanya akan hilang atau akan pergi dengan waktu yang tepat gitu. Nah, yang selanjutnya itu rasakan momen ini, karena pada suatu saat ini semuanya akan baik-baik saja gitu. Perhatikan pernafasanmu, perhatikan tanah di bawahmu gitu, perhatikan sekeliling, perhatikan keluarga-keluargamu, apa yang kamu dengar. Jadi rasakan memang momen ini tuh ya udah gitu, rasakan aja, tapi bukan berarti kita juga jadi uring-uringan nggak ini gitu. Nah, selanjutnya itu pada akhirnya kemampuanmu untuk mengubah perasaan kebiasaan hidupmu akan sesuai dengan keadaan. Jadi yang bisa mengendalikan hidupmu atau dirimu itu adalah dirimu sendiri. Jadi semuanya bisa terkendali ketika kamu bisa mengendalikan hidupmu. Oke, mungkin itu saja tips-tips dari saya bagaimana kita bisa mengendalikan atau bagaimana kita bisa belajar di rumah saja tanpa kita kelelahan dalam fisik maupun psikologis atau mentalnya. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.